Selamat malam, saya Tina Talisa. Saya kembali bersama dengan Anda di Talk to iNews malam hari ini 1,5 jam sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas, ada dua hal yang kita akan bahas. Pertama, bicara soal haji. Ini adalah agenda tahunan, tetapi tentu setiap tahun memiliki tantangannya. Kalau kemudian tidak kita sebutnya sebagai masalah. Nah, mari kita akan mendiskusikan soal haji karena sudah mulai pekan lalu keberangkatan dari kelompok terbang atau kloter pertama jamaah haji, calon jamaah haji asal Indonesia. Kemudian yang berikutnya kita bicara soal bagaimana hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja yang seringkali kemudian ada benturan. Awalnya misalnya kata-kata, tapi kemudian ada benturan fisik. Apa yang kita saksikan di Kampung Pulo adalah satu dari sekian kali, berulang kali. Walaupun sekali lagi misalnya apa yang mereka lakukan sudah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap, sudah punya landasan dasar hukum yang tepat, tetapi tetap saja ekses ada benturan dengan masyarakat, bukan sesuatu yang kita harapkan dalam pelaksanaan hubungan dan peran Satpol PP pada saat melaksanakan tugasnya. Kita akan bicara dua hal itu, tapi sekarang saya mengajak Anda untuk melihat apa saja yang terjadi pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana warga yang tidak menerima penggusuran yang dilakukan di Kampung Pulo melakukan unjuk rasa pada hari ini di Balai Kota. Mereka masih berharap adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita merujuk pada waktu, penggusuran hari pertama dilakukan pada hari Kamis 20 Agustus pekan lalu dan di hari itu pula lah kita dengan sangat disayangkan harus menyaksikan ada jatuhnya korban karena upaya penggusuran itu bahasanya masyarakat, tetapi bahasa pemerintah adalah penertiban atau normalisasi Kali Ciliwung. Dalam aksi ini warga menuntut agar Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan ganti rugi yang layak kepada seluruh korban. Meskipun lagi-lagi Ahok tetap bersikukuh bahwa tidak akan ada ganti rugi kepada warga. Relokasi ke rumah susun ke Rusunawa Jatinegara Barat dianggap oleh para pengunjuk rasa bukan solusi yang tepat karena bukan kepemilikan tetap. Namanya sih sudah Rusunawa, yaitu disewakan kepada warga secara sementara dengan ada biaya sewa bulanan. Kemudian warga juga meminta pihak kepolisian mengusut aksi kekerasan petugas Satuan Polisi Pamong Praja serta meminta agar dua pemuda Kampung Pulo yang dituduh telah membakar alat berat segera dibebaskan. Kita akan menjelang Pilkada serentak 9 Desember nanti dan di antara tahapan setelah pendaftaran kemudian penetapan. Nah, di Bolang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara terjadi kericuhan pasca penetapan pasangan calon peserta Pilkada. Masa pendukung salah satu calon mengamuk di depan kantor Komisi Pemilihan Umum karena dihadang oleh polisi saat hendak menyaksikan pleno penetapan calon kepala daerah. Kericuhan ini sebetulnya diawali ketika polisi menangkap pendukung calon Bupati Molaang Mongondo Selatan, Haris Kamaru dan Yusuf Moduto yang dianggap sebagai provokator. Kemudian ada baku hantam antara polisi dengan warga yang tidak bisa dihindari. Sebagai bagian dari bentuk pengamanan, petugas kemudian melepaskan tembakan peringatan juga gas air mata untuk membubarkan massa, tetapi massa pendukung tetap melakukan perlawanan. Dan karena ada bentrokan fisik ini, tadi Anda saksikan ada bagian dari kantor Komisi Pemilihan Umum, yaitu bagian kaca yang pecah. Puluhan warga yang dinilai sebagai provokator kemudian ditahan oleh polisi. Yang berikut ini yang juga tidak luput dari perhatian kita karena berbuntut pada hal-hal yang berkaitan sama kehidupan kita. Ibu rumah tangga, harga-harga naik. Nah, yang jadi perhatian adalah bagaimana rupiah yang terus melemah, dolar yang terus menguat. Karena hari ini dibuka pada 14.060 rupiah per dolar Amerika Serikat yang terjadi penurunan 25 poin dari penutupan kemarin. Dalam 4 hari terakhir rupiah sama sekali belum menunjukkan penguatan, justru cenderung terus turun. Kemarin nilai tukar rupiah menembus angka 14.000, tepatnya berada di level 14.035, kemudian hari ini dibukanya di 14.060 rupiah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat adalah menurunnya daya beli terhadap harga-harga barang, utamanya
kalau barangnya diimpor. Kemarin juga Presiden sudah mengumpulkan pengusaha besar, juga kepala daerah, para gubernur untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi terutama dalam kaitannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Seorang calon jamaah haji asal Pacitan, Jawa Timur meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi, sementara satu orang calon jamaah haji asal Madiun, Jawa Timur gagal berangkat pasca operasi yang harus dijalaninya. Supartini binti Saimin Kromo Harjo meninggal di penginapannya yang berada di Madinah pada usia 70 tahun. Supartini berangkat dari kelompok terbang atau kloter 4 embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa perempuan asal Pacitan, Jawa Timur ini memiliki riwayat penyakit jantung, acute coronary syndrome, kemudian diabetes mellitus atau yang biasa kita sebut penyakit gula, dan hipertensi atau darah tinggi. Sementara itu dari Madiun, Jawa Timur, seorang calon jamaah haji usianya 78 tahun akan gagal berangkat haji. Ia bernama Harjo Sonokromo dan ia dirawat di Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya karena menjalani operasi. Ia merupakan calon jamaah haji asal Madiun, kloter 5. Kenapa ia gagal berangkat? Karena diperkirakan kondisinya baru bisa pulih dalam 20 hari ke depan setelah menjalani operasi. Jika keadaannya terus membaik, Harjo pun diperkirakan bisa segera berangkat. Jadi kita harapkan juga kesembuhan supaya bisa menjalankan ibadah haji seperti yang sudah direncanakannya. Sudah beberapa kloter berangkat, tapi yang kemudian jadi sorotan sekarang adalah masalah visa. Ini adalah bagian yang akan kita bicarakan dalam perbincangan, tetapi sebelumnya kami sudah siapkan tayangan berikut ini. Pelaksanaan haji tahun ini bermasalah. Ratusan calon jemaah haji asal Indonesia terancam gagal berangkat karena terkendala belum ada visa dari pemerintahan Arab Saudi. Di Surabaya, Jawa Timur misalnya, sebanyak 905 calon jemaah haji belum memiliki visa untuk berangkat haji. Panitia penyelenggara haji Sukolilo Surabaya pun terpaksa mengirim perwakilan ke Jakarta untuk mempercepat proses visa. Untuk yang sudah berangkat, mestinya berangkat, waktu pertama, 2, 3, 4 sampai tadi malam, itu jamaah yang masih tertahan di asrama haji 38 orang. Hal yang sama juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Puluhan calon jemaah haji belum bisa mendapat kepastian tentang perolehan visa dari Arab Saudi, meski jadwal keberangkatan yang semakin mendekati. Sementara di Solo, Jawa Tengah, sebanyak 734 jemaah haji juga belum mendapatkan visa. Kondisi ini jelas membuat para calon jemaah haji merasa khawatir. Mereka hanya bisa berharap masalah pengurusan visa keberangkatan ke Arab Saudi segera terselesaikan. Diketahui permasalahan visa ini muncul setelah pemerintah Arab Saudi memberlakukan elektronik haji atau e-hajj dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2016 mendatang. Indonesia merupakan negara pertama yang akan menggunakannya. Lalu apa langkah cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia agar calon jemaah haji Indonesia yang bermasalah dengan visa bisa menunaikan ibadah haji? Tim Liputan, iNews TV memberitakan. Saya sudah mulai ngobrol dengan tamu kita walaupun belum saya perkenalkan, tapi ini yang lebih penting. Kita akan berangkat dulu ke Surabaya, ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Di sana ada rekan kami, Anjung Purbawi, untuk menjelaskan apa yang bisa diinformasikan dalam kondisi terkini di malam hari ini. Silakan Anjung. Tina dan pemirsa, permasalahan visa pada musim haji
2015 hingga hari ini atau malam ini belum selesai tuntas, dan sesuai informasi terbaru yang kami dapatkan dari PPIH Embarkasi Surabaya bahwa hingga malam hari ini tinggal tersisa ada 600 visa calon jamaah haji yang masih belum selesai dan masih dalam proses di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Dan visa dari 600 calon jamaah haji yang masih berada di Embarkasi Surabaya ini, pemirsa, hingga saat ini yang masih dibantu dengan tim khusus yang telah dikirimkan ke Kedutaan Arab Saudi di Jakarta untuk terus mengantri dan mendata seperti apa proses penyelesaian dari visa tersebut. Dan dari pihak PPIH juga tetap optimis bahwa seluruh calon jamaah haji yang masuk ke Embarkasi Surabaya akan diberangkatkan ke Tanah Suci sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak PPIH sendiri. Dan pemirsa, salah satu calon jamaah haji yang belum berangkat dan masih berada di Embarkasi Surabaya terkait visa yang belum diterima, yaitu satu keluarga, pemirsa, yaitu 3 orang calon jamaah haji asal Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, tertunda keberangkatannya. Dan 3 orang tersebut adalah Sofa Effendi, 25 tahun, neneknya Satunda, 70 tahun, dan kakeknya Ardiman, 85 tahun. Mereka sangat kecewa, menyatakan sangat kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPIH karena ketiga calon jamaah ini telah mendaftar haji sejak tahun 2009. Dan pemirsa, berikut wawancara kami terhadap Sofa Effendi, salah satu calon jamaah haji yang hingga saat ini masih tertahan di Embarkasi Surabaya karena belum mendapatkan visa untuk berangkat ke Tanah Suci. Harapan saya, kakek dan nenek, biar kami bisa cepat berangkat. Karena kami udah daftar semenjak 2009 dan jangkanya itu sudah cukup lumayan. 2015 kami berangkat, tapi dari panitia katanya ada kendala dari visa. Kami juga nggak tahu visa itu udah turun apa belum, kami juga nggak tahu. Terus problemnya apa, kami juga belum tahu. Tapi yang pasti dari panitia kalau visa itu ada kendala visa dari kedutaan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait 600 visa calon jamaah haji yang hingga malam hari ini belum selesai, saya akan mengajak pemirsa langsung bertanya kepada Ketua Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Muhammad Sakur. Ya, Bapak, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, untuk informasi terbaru ada sekitar 600 visa calon jamaah haji yang hingga malam hari ini belum selesai. Bagaimana perkembangan dari 600 visa tersebut, Pak? Memang perkembangan turunnya visa memang secara bertahap terus ya. Bahkan kalau kita informasikan lagi, mulai dari Jumat, Minggu, itu Jumat itu 6.000. Kemudian Minggu itu 4.000, kemudian kemarin itu 900 maaf. Untuk hari ini 600. Nah, harapan kami mudah-mudahan malam ini nanti terus itu jumlah itu terus berkurang sehingga untuk persyaratan jamaah untuk berangkat ke Saudi Arabia segera terpenuhi dan tercukupi. Harapan kita seperti itu. Ya, Pak, ada salah satu calon jamaah yang menyatakan bahwa sangat kecewa dengan pelayanan PPIH kali ini karena memang sudah mendaftar sejak tahun 2009, namun hingga saat ini proses penyelesaian visa belum bisa mendapat informasi pasti dari pihak penyelenggara. Lalu bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Sekali lagi saya ingin jelaskan kepada para calon jamaah haji yang sudah mendaftar, memang haji itu sekarang antriannya daftar saat ini itu berangkat tahun 2033 ya. Ketika daftar tahun 2009 itu wajar memang ya berangkat tahun ini gitu. Lah oleh karena itu ketika berangkat tahun ini, ketika saat keberangkatan itu baru diperkenankan untuk mengurus paspor, visa dan sebagainya. Jadi artinya daftar 2009 itu untuk paspor visa ya kok tidak diterbitkan visa pada waktu itu, ya enggak begitu. Harusnya, Pak, jika memang ingin langsung berangkat, harus tahun berapa mendaftar agar visanya bisa selesai tepat waktu?
Ya enggak bisa Mbak, karena apa? Karena visa ini adalah domainnya kewenangan mutlak pemerintah Saudi Arabia, bukan kewenangan bangsa Indonesia, bukan pemerintah Indonesia, apalagi kami sebagai PPIH provinsi. Jadi jamaah haji atau masyarakat mohon dipahami lah ya, dipahami. Visa itu adalah kewenangan mutlak pemerintah Saudi Arabia. Kita tidak bisa intervensi itu. Jadi jangan dikaitkan daftar 2009 saatnya berangkat dipersulit, enggak begitu permasalahannya. Tolong dipahami ya, dipahami. Oke, baik. Terima kasih Pak Sakur atas informasinya. Dan pemirsa, demikian tadi ya obrolan kami terkait bagaimana sebenarnya prosedur mendaftar sehingga visa ini bisa diterima oleh calon jamaah haji sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga keberangkatan calon jamaah haji ini tidak tertunda. Demikian laporan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke studio, Tina. Anjung Purbawi, tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya sudah ngobrol duluan dengan tamu pada malam hari ini. Langsung saya kenalkan, tamu pertama adalah Pak Yasin. Assalamualaikum, apa kabar Pak Yasin? Waalaikumsalam. Saya jujur belum pernah ketemu lagi Pak Yasin sejak Pak Yasin pernah tugas dari KPK. Jadi baru kali ini ketemu lagi setelah beliau jadi Inspektur Jenderal di Kementerian Agama. Pak Yasin, kita soal visa ini kan jadi perhatian banget nih oleh teman-teman media karena memang hubungannya sama teman-teman calon jamaah haji. Dari 155.200 orang calon jamaah haji yang reguler itu sebetulnya kondisi saat ini tuh berapa yang masih belum beres, Pak? Ya, mengenai visa kita bicara secara nasional. Per sore ini, dari kemarin saya juga ditanya oleh beberapa media berapa yang tersisa. Saya minggu sore menyampaikan masih ada 6.000 visa yang belum diproses. Tapi perkembangan 2 hari sampai pada sore hari ini yang belum diproses itu tinggal 1.109 dari 1109. Hari ini sudah keluar 871 visa. Jadi kita harus berterima kasih kepada Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta yang membantu tentunya proses penyelesaian visa ini dengan cara kerja keras dan lembur. Dan apabila ada katakanlah dari pihak kami yang mungkin menyampaikan domain itu bukan berarti untuk menyalahkan, bukan. Memang yang punya kewenangan adalah Kedutaan Besar Saudi Arabia yang punya kewenangan. Tapi bukan berarti menyalahkan, ini memang kita juga ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki secara internal. Jadi untuk itu kami mohon maaf tentunya kepada KBSA atau Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta ini atas barangkali salah pemahaman ya, bukan berarti menyalahkan. Dari pihak kami pun juga karena ini eranya transisi untuk menyesuaikan elektronik haji yang baru fully implemented atau secara sempurna diberlakukan. Tapi Pak, kok kayaknya Bapak apa ya, dalam posisi lembut banget gitu, posisinya menggambarkan bahwa memang betul, tadi kan disampaikan di Surabaya itu mengatakan domainnya Kedutaan Besar, tapi Bapak menyampaikan minta maaf, artinya sebetulnya ini supaya Kedutaan Besar tetap mau bantuin atau memang sebetulnya ada kesalahan di internal kita? Sebenarnya IHAJ ini kan sudah diinformasikan dari pemerintah Arab Saudi itu sejak tahun lalu. Betul. Tapi setiap negara itu proses untuk mengadakan transaksi sewa rumah, sewa catering, itu nature-nya akan berbeda di setiap negara. Kalau kita kan harus mendapatkan persetujuan dulu dari DPR, kemudian juga menghitung bersama DPR untuk berapa besaran yang kira-kira ini proporsional untuk sewa rumah berdasarkan harga rumah saat sekarang. Kan selalu dinamik kan harga rumah itu, sesuai dengan demand and supply kan begitu. Nah, sehingga ini beberapa hal yang mungkin menuntut kesadaran kita bersama. Jadi sebagai stakeholder, maksudnya kesadaran bersama ya DPR, ya Kementerian Agama, barangkali juga instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini adalah di wilayah paspornya yang mempunyai kewenangan paspor. Nah, jadi secara integrated ini itu yang kita juga belum selesai di sisi kitanya? Enggak, dari sisi kita sudah selesai. Makanya kita sampaikan kurang 1.109. Jadi saat ini sekali lagi existing yang masih tersisa ada 1.109 itu secara nasional. Berarti kalau di Surabaya sebetulnya kan tadi kita kurang dari 900-an. Kurang dari itu? Ya. Atau numpuk banyak di Surabaya? Nah, kan hari ini keluar 871.
Jadi itu bukan data yang terkini menurut Bapak ya. Belum Kita akan data yang konfirmasi terkini. nanti ulang, terutama tadi Bapak sudah singgung soal DPR. Jadi segmen berikutnya kita akan undang Ketua Komisi 8 yang memang mengurusi diantaranya mitra kerjanya Kementerian Agama, kemudian dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini soal imigrasi. Kita sesaat lagi bersama dengan Anda dalam Talk to iNews.